Assalamualaikum Pak Usep. Waalaikumsalam. Yuli damang. Alhamdulillah, kayak selantena alit nih kayak sekedap. Nah, ada enak. Di kantor kemudian di kantor ya? Ya di kantor. Assalamualaikum, Bu Dekan. Salam, Pak Wede damang. Alhamdulillah, sareng suna. Alhamdulillah. Kayak pantuna ditutup heula pada tiasa muka masker. Iya. Pak Usep damang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Yuli. Ada sono ini orang teh. Selamat pisah. Nih, 110 sasihnya pada 1 tahun. Oh, pada 1 tahun. Pada 1 tahun. Mohon. Abu 10 30 setengah 11 nya Bu Dini. Mohon, Laras. Ini sistemnya udah bisa dibuka. Ini teh, ini aja ya.
Selamat pagi. Selamat pagi menuju siang, Bu Ani. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Baik, Prof, bagaimana? Semoga sehat terus ya, Prof. Ya, mudah-mudahan. Hari ini tuh Pak Abdul Haq sidang loh. Promosi doktornya. Oh ya, Kak. Iya. Saya nggak dapat infonya, Prof. Iya, karena bentrok juga waktunya dengan kita. Dan suami saya yang nguji, soalnya jadi saya tahu. Oh. Sudah selesai, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu suami saya dulu ngejar-ngejar. Pak Misbah sekarang di Sameo ya? Pak Misbah monitor? Betul, Prof. Pak Misbah bantu kami sekarang sebagai deputi administrasi. Hai Pak Misbah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Apa kabar? Baik, ini mah sahabat lama. Aduh. Punten pas pelantikan belum sempat ngucapin selamat, jadi ya nggak apa-apa, terima kasih. Mudah-mudahan terus meningkat ya, Prof ya. Amin, iya doakan ya. Doakan. Amin. Dan bulan depan wakil dekan ya, sudah mulai ya? Iya betul. Iya. Soalnya katanya di bawah Prof Dini diajak terbang semua katanya, ngebut semua. Iya. Diajak lari ya, diajak lari. Iya. Saya bilang sama Bu Ani kalau sama Bang, Prof, cepat sampai. Ini senang sekali nih saya ketemu Pak Bu Ani, ketemu Pak Misbah, sahabat lama semuanya, alhamdulillah. Iya, Prof. kita sama FBS UPI mesti banyak ya, Prof. Mesti banyak yang kita kembangin ya. Iya, siap pokoknya saya siap. Soalnya kan kaitan dengan IKU perguruan tinggi ada 3 tuh yang bisa kita masuk. Betul. Terus yang nomor 2 kualitas lulusan itu bisa masuk. Ya. Terus yang nomor 4 kualitas kurikulum bisa masuk juga. Ya. Banyak Prof yang bisa masuk, Prof. Betul. Makanya nanti setelah penandatanganan ini kan diundang juga para ketua departemen, ketua prodi gitu ya, dan ada SKM juga, Satuan Kendali Mutu, nanti bisa melihat peluang-peluang apa saja yang bisa kita lakukan. Gitu. Iya, Prof. Ya, siap bergerak pokoknya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Di Lembang katirisan Pak Usep. Tiris, hujan, gerimis. Sampai Bandung. Sebandung, mohon. Ya, Bandung ini lagi musim hujan, Pak Misbah dan Bu Ani nih. Jadi, Jakarta juga. oh iya betul, Jakarta takut banjir tuh, hati-hati. Ya. Ini juga ada Bu Yulianeta, Bu Ani, dan Pak Misbah ini yang membantu Siameo saat acara pemagangan itu. Iya, Prof. Waktu itu, ya sebagai narasumber dari kami. Ini Pak Misbah, saya lagi lari juga nih PKM. PKM target berapa, Bu? Ya, targetnya harus sekarang kan kemarin kita masuk 14 besar ya, alhamdulillah kan. Dapat emas gitu loh, ada emas, ada perak. Nah, tahun ini harus lebih ini lagi, apalagi pedoman baru keluar nih. Pedoman baru cuma keluar. waktu 1 bulan. Iya, betul. Saya nanti siang mau bedah pedoman. Ada acara bedah pedoman dengan Prof Didi. Bisa memang meningkat, Prof, di masing-masing skema ya. Iya, betul. Sebentar, ini yang dari UPI belum hadir semua. Yang dari Siameo sudah hadir semua, Bu Direktur? Masih tunggu 1, Bu Esra tampaknya belum bergabung, Prof. Baik. Kami juga masih menunggu soalnya. Saya coba panggil juga. Bu Yulianeta itu dari prodi apa ya, Bu? Dari prodi Bahasa dan Sastra, Pak Misbah. Ya, karena memang kan beberapa kali sudah ikut bersama kita Betul. ya. Jadi Iya.
Terima ya, kasih. Bu. Sama-sama Pak Misbah. Sama-sama. Selamat pagi Bu Esra, apa kabar Bu? Pagi Pak, salam literasi buat semuanya yang baru tadi acara TOT literasi. Bu Esra, apa kabar? Apa kabar Bu? Apa kabar Bapak Bu? Sehat. Hari ini lagi nguji Pak Abdul Haq. Pak Abdul Haq lagi ujian promosi terbuka. Wah, semoga semuanya berjalan sukses, sehat-sehat ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Ibu Dekan. Salam, Bu Isa. Pak Mende. Daripada masuk. Waalaikumsalam. Ibu dari itu juga, dari Samuel, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bu Novi, kita mulai saja karena dari Samuel sudah lengkap, dari Wakil Dekan juga sudah lengkap, semua hadir. Ya, baik. Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Jika memungkinkan untuk dinyalakan kameranya, silahkan untuk diaktifkan kameranya. Dan agar terlihat serasi dalam layar komputer masing-masing, mohon izin untuk dapat mengaplikasikan virtual background yang sudah kami bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, karena atas izinnya lah pada hari ini kita dapat bertatap maya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan agenda pada hari ini, Senin tanggal 8 Februari tahun 2021, kita akan bersama-sama menyaksikan acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara FEBS UPI dengan Siameo Kitab in Language. Untuk mengawali jalannya acara pada hari ini, kami mengundang Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih pada Ibu Novi. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Jelas, Prof. Ya, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Siameo Regional Center for Kitab in Language, Ibu Dr. Luh Anik Mayani M.Hum. Yang terhormat Deputi Direktur Program, Ibu Esra Nelvi M. Siagian MMMID. Yang terhormat Deputi Direktur Administrasi, Bapak Dr. Misbah Fikrianto MMMSI. Ini semuanya adalah sahabat lama saya, para kepala divisi di lingkungan Siameo Regional Center for Kitab in Language. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Bapak Dr. Usep Kuswari MPD. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak Pupung Purnawarman MSID PhD. Para Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Sekretaris Departemen, Sekretaris Program Studi, KBTU, Tim Satuan Kendali Mutu, para kasih di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah pada hari ini kita diberi kesehatan, dapat bertemu, bertatap maya, dan semuanya hadir di sini walaupun kita berada dalam suasana pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan ini pula saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Siameo Regional Center for Kitab in Language yang berkenan bekerja sama dengan kami. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memberdayakan sumber daya pada masing-masing unit dalam penyelenggaraan dan pengembangan, terutama untuk bidang Tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, kecakapan profesional, pengembangan diri, kepemimpinan,
baik dalam bidang bahasa maupun sastra. Seperti kita ketahui bersama bahwa Siameo Regional Center for Kitab in Language merupakan pusat regional yang berfokus pada pengembangan kualitas guru bahasa, terutama untuk bahasa Indonesia sebagai penutur asing, juga guru bahasa Arab, Jepang, Jerman, dan Mandarin, serta tenaga kependidikan. Dan tentu saja hal ini sejalan dengan misi dari FPBS UPI sebagai pengelola pelaksanaan pendidikan dalam melakukan penelitian, mengembangkan ilmu melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan membangun jejaring kerjasama dengan berbagai mitra. Dan UPI sebagai lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, merasa berkepentingan untuk melakukan kerjasama dengan mitra terkait, terutama yang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Dengan demikian, kami sangat berkepentingan agar dapat bekerjasama dengan Siameo Regional Center for Kitab in Language yang juga bergerak dalam bidang bahasa. Perlu diketahui bahwa program studi yang berada di bawah naungan fakultas kami adalah yang pertama, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk jenjang S1, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia untuk jenjang S1, program studi Pendidikan Bahasa Sunda jenjang S1, program studi Pendidikan Bahasa Inggris untuk jenjang S1, S2, dan S3, program studi Bahasa dan Sastra Inggris untuk jenjang S1, program studi Pendidikan Bahasa Arab untuk jenjang S1 dan S2, program studi Pendidikan Bahasa Jepang untuk program S1, program studi Pendidikan Bahasa Jerman jenjang S1, program studi Pendidikan Bahasa Korea untuk jenjang S1, dan program studi Pendidikan Bahasa Prancis untuk jenjang S1 dan S2. Sekaitan dengan integrasi untuk di tahun ini mungkin akan hadir beberapa program studi untuk jenjang S2 dan S3 di FPBS. Kami ketahui bahwa salah satu program prioritas dari Sekil adalah yang berkaitan dengan BIPA. Dan perlu diketahui juga bahwa salah satu mata kuliah yang ada di setiap program studi, salah satunya itu berhubungan dengan BIPA. Dan bahkan pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, salah satu bidang konsentrasi yang dapat dipilih mahasiswa adalah BIPA. Dan pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada para mahasiswa kami yang terpilih menjadi calon pendamping klub literasi sekolah yang diselenggarakan oleh Siameo Regional Center for Kitab in Language, dan sekaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kegiatan tersebut itu akan kami hitung sebagai perolehan SKS dari mahasiswa sehingga kami dapat mendukung percepatan studi mahasiswa kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Semoga setelah penandatangan PKS ini ada kegiatan lain yang dapat dilakukan selain program magang untuk pengayaan mahasiswa, misalnya juga bisa kita lakukan penelitian bersama, publikasi bersama, atau penyelenggaraan seminar internasional bereputasi, pelatihan, lokakarya, kuliah umum, pengelolaan jurnal, dan juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Misbah, misalnya untuk kaitannya dengan peningkatan kualitas lulusan. Dan perlu diketahui juga bahwa setiap tahun itu kami menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk International Conference on Language, Literature, Culture, and Education dengan proceeding bereputasi. Dan tahun ini adalah penyelenggaraan yang kelima. Dan juga kami memiliki beberapa jurnal yang sudah terindeks SINTA. Mudah-mudahan untuk ke depan kita dapat bekerja sama kaitan dengan ini. Sesuai dengan permintaan dari panitia, dengan demikian acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara FPBS UPI dan Siameo Regional Center for Kitab in Language saya buka dengan resmi. Sebelum saya akhiri untuk menutup pidato ini, mohon izin saya akan memberikan pantun. Ambil segulung tali bambu, sudah diambil, mari diikat. Jika kita saling membantu, tak ada pekerjaan berat. Buah kelapa, buah rambutan, bakar sampah, api membara. Marilah kita jalin persahabatan agar bertambah jumlah saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya saya akan mengundang Direktur Siameo Regional Center for Kitab in Language, Ibu Dr. Luh Anik Mariani M.Hum untuk memberikan sambutan. Disilahkan, Bu. Terima kasih Ibu Novi.
Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Wabarakatuh. kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI, Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan FPBS UPI, Pak Wakil Dekan, para ketua prodi, sekretaris program studi, dan para kepala seksi yang saya muliakan. Yang saya banggakan, Board of Directors Simeo Kitabin Language, Ibu Esra Nelvi Siagian dan Pak Mianto, serta para kepala divisi dan staf yang berkesempatan hadir pada pagi ini. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat perkenannya lah kita bisa bertatap maya pada hari ini dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI dan Simeo Kitab in Language. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan FPBS UPI untuk mengesahkan kerjasama kedua belah pihak yang sebenarnya sudah terjalin sejak lama. Semoga penandatanganan ini dapat memperkuat komitmen dan juga untuk memperluas bidang kerjasama kita. Kegiatan yang sebelumnya hanya terbatas pada pengiriman narasumber, mudah-mudahan dapat kita kembangkan menjadi kegiatan-kegiatan akademik lain yang merupakan tupoksi kedua lembaga. Misalnya pengembangan riset, pengembangan kapasitas, pengembangan sumber belajar, pemagangan mahasiswa, pengabdian masyarakat, dan penguatan jejaring kerjasama. Dalam hal peningkatan mutu pendidikan kebahasaan, Sikil yakin Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI dapat menjadi mitra potensial kami untuk pengembangan berbagai program dalam bidang bahasa. Di antaranya bahasa Indonesia bagi penutur asing, bahasa Inggris, Jepang, Jerman, dan Prancis. Bapak Ibu yang saya hormati, Simeo Kitab in Language merupakan salah satu pusat dari organisasi menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Dan kami memiliki misi untuk meningkatkan kualitas guru bahasa Arab, bahasa Indonesia bagi penutur asing, Jepang, Jerman, Mandarin, dan juga peningkatan mutu tenaga kependidikan di wilayah Asia Tenggara. Bapak Ibu, selain bahasa asing yang saya sebutkan tadi, Sikil juga mengembangkan fokus kerjanya ke bahasa-bahasa asing yang dipelajari di Asia Tenggara, misalnya bahasa Portugis di Timor Leste. Dalam konteks nasional, Sikil selalu berupaya menyelaraskan program dan kegiatannya dengan kebijakan dan agenda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, kami juga harus mengacu pada 7 agenda prioritas Siameo, khususnya revitalisasi pendidikan guru dan adopsi kurikulum abad ke-21. Bapak Ibu yang saya banggakan, satu program yang sedang kami kembangkan untuk mendukung kebijakan Kampus Merdeka adalah Klub Literasi Sekolah Mitra Sikil. Program ini telah berhasil menyedot minat lebih dari 600 mahasiswa dari 33 perguruan tinggi di Indonesia. Program magang yang memfasilitasi kampus untuk menyalurkan mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat mereka ke tempat praktik nyata. Bagi kampus tentu pengalaman mahasiswa ini dapat dikonversi ke SKS pada mata kuliah yang bersesuaian. Program ini Bapak Ibu juga diikuti oleh mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI. Bapak Ibu,
Melalui program literasi sekolah literasi ini, kami berharap untuk mengintegrasikan beberapa tujuan, meningkatkan budaya literasi, meningkatkan kemampuan 4C siswa, berbahasa Inggris, mendukung kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan tentu saja memperluas jejaring kemitraan sipil. Bapak Ibu, semoga itikat baik kita pada hari ini dan kesepakatan kita untuk menandatangani perjanjian kerjasama kelembagaan ini dapat membuka peluang yang lebih besar bagi kedua belah pihak untuk memaksimalkan sumber daya masing-masing demi kemajuan pendidikan di Indonesia, serta untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional Asia Tenggara. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI kepada Semiokitab in Language untuk mengesahkan kerjasama kita ini dalam dokumen legal perjanjian kerjasama. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak Ibu Lu atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita saat ini akan memasuki pada acara inti, yaitu penandatanganan PKS antara FEBS UPI dan Semiokitab in Language. Sebelum Sebelum Direktur dari Semiokitab dan juga Dekan FEBS menandatangani perjanjian kerjasama, saya akan membagikan draft atau salinan dari kerjasama yang akan ditandatangani. Apakah terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat Bu Novi. Baik, saya akan membacakan agar isi perjanjiannya diketahui oleh bersama. Perjanjian kerjasama antara Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia dan Semio Regional Center for Kitab in Language tentang pengembangan tridharma perguruan tinggi dan program pengembangan lainnya. Nomor 001-UN40.F3-HK-2021 dan nomor 05-MOU-KIL-2-2021. Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Februari tahun 2021, bertempat di Bandung dan di Jakarta, dan dilakukan secara daring, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama tentang pengembangan tridharma perguruan tinggi dan program pengembangan lainnya, yang untuk selanjutnya disebut perjanjian kerjasama oleh dan antara 1. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia berkedudukan di Bandung, Jalan Dr. Setiabudi nomor 229, Kota Bandung 40154, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia. Dalam perjanjian kerjasama ini diwakili oleh Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD selaku Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia, diangkat berdasarkan keputusan Rektor nomor 01-UN40-KP.09.04/2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan dan Direktur Kampus UPI di Sumedang, Universitas Pendidikan Indonesia. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia untuk selanjutnya disebut pihak pertama. Dan 2. Semio Regional Center for Kitab in Language berkedudukan di Jakarta, Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Republik Indonesia. Dalam perjanjian kerjasama ini diwakili oleh Dr. Luh Anik Mayani M.Hum selaku Direktur Semio Regional Center for Kitab in Language, diangkat berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 34853-MPK-RHS-KP-2020 tentang penugasan Direktur Semio Regional Center for Quality Improvement of Teacher and Education Personnel. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Semio Regional Center for Kitab in Language untuk selanjutnya disebut pihak kedua.
Dengan itikat baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, para pihak telah sepakat mengadakan kerjasama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 1, pengertian umum. Yang dimaksud dalam perjanjian ini, 1. Perjanjian kerjasama adalah suatu ikatan kerjasama antara Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia dengan Siameo Kitab and Language untuk melaksanakan program pengembangan Tridharma perguruan tinggi dan program pengembangan lainnya yang saling menguntungkan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan pengembangan dan kemajuan bersama. 2. Pihak pertama adalah sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang bertugas mengelola pelaksanaan pendidikan, melakukan penelitian, mengembangkan ilmu melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan membangun jejaring kerja dengan berbagai mitra. 3. Pihak kedua adalah sebuah pusat regional berfokus pada pengembangan kualitas guru bahasa, bahasa Indonesia sebagai penutur asing atau BIPA, Arab, Jepang, Jerman, dan Mandarin, serta tenaga kependidikan. Keempat, program studi adalah program studi di bawah naungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Pasal kedua, tujuan. Tujuan kerjasama ini adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat hubungan kerjasama antara Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia dan Siameo Kitab in Language sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian kerjasama ini. Kedua, menyelenggarakan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki para pihak secara maksimal dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan lainnya yang sejalan dan disepakati bersama. Pasal 3, lingkup kerjasama. 1. Para pihak bersepakat untuk memberdayakan sumber daya pada masing-masing dalam menyelenggarakan dan mengembangkan Tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, kecakapan profesional, pengembangan diri, kepemimpinan, dan pendidikan bahasa, sastra, seni, budaya. 2. Kegiatan lain yang dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan melalui program magang untuk pengayaan mahasiswa, penelitian bersama, publikasi bersama, penyelenggaraan seminar internasional bereputasi, pelatihan, workshop, kuliah umum, serta pengelolaan jurnal. 3. Para pihak bersepakat untuk selalu mengacu pada aturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Keempat, para pihak bersepakat untuk membuat laporan kemajuan yang disyaratkan oleh lembaga masing-masing. Kelima, para pihak bersepakat bersama-sama melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak demi kemajuan bersama. Pasal 4, jangka waktu. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selama 5 tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari para pihak. Kedua, para pihak melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerjasama ini selambat-lambatnya 3 bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerjasama ini. Ketiga, dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pihak yang bersangkutan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis ke pihak lainnya selambat-lambatnya 3 bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerjasama ini. Keempat, dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini, maka perjanjian kerjasama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal 5, kewajiban dan tanggung jawab. 1.
Para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional berdasarkan tanggung jawabnya dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh para pihak secara bersama-sama. Kedua, pihak pertama dan pihak kedua dapat mengusulkan program yang melibatkan sumber daya kedua belah pihak. Pihak pengusul dapat menjadi penanggung jawab dari rangkaian kegiatan program yang disepakati bersama. Kedua belah pihak melakukan pembagian tugas dan kewajiban bersama. Apabila pihak pertama menjadi pengusul dan penanggung jawab program kegiatan, pihak kedua wajib mendukung terselenggaranya program yang disepakati dan sebaliknya. 3. Para pihak wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika menjadi tuan rumah atau penanggung jawab penyelenggaraan program kegiatan yang disepakati bersama untuk dikerjasamakan. Keempat, para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama. Pasal 6 pendanaan. 1. Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada para pihak secara proporsional dan atau sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu kesepakatan tertulis yang terpisah atas setiap kegiatan atau program yang dikerjasamakan. Kedua, pajak-pajak yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 7 keadaan kahar. 1. Dalam para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan dan atau ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran atau peledakan, perubahan moneter, dan regulasi, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan para pihak, sehingga pihak yang mengalami kelambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda. 2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain selamat-lambatnya 3 hari kerja sejak terjadi peristiwa dimaksud. 3. Bila mana dalam waktu 3 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut. 4. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dialamatkan kepada pihak pertama, FPBSUP, Jalan Dr. Setiabudi nomor 229, Bandung 40154. Pihak kedua, Seameo Kitab in Language, Jalan Gardu Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640. Pasal 8. Penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan tentang penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Kedua, apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Pasal 9. Korespondensi. Setiap surat menyurat, pemberitahuan, dan atau komunikasi mengenai perjanjian kerjasama ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis kepada alamat sebagai berikut. Pihak pertama, Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD, Dekan FEBSUP, alamat Jalan Dr. Setiabudi nomor 229 Bandung 40154, telepon dan faksimil 02220154111 untuk pos L aftik_febs@up.edu. Pihak kedua, Dr. Luh Anik Mayani, Direktur Syakil, alamat Jalan Gardu Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640, telepon 021-788-4160, faksimile 021-7888-4073, email info@kitablanguage.org. 2. Kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian kerjasama ini, maka segala surat menyurat dan pemberitahuan sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini dianggap telah disampaikan. A.
pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir, apabila melalui surat tercatat 5 hari kerja setelah pengiriman surat tersebut. B. Dalam hal melalui faksimil, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan. Dan C. Dalam hal dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka surat menyurat dan pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala surat menyurat, pemberitahuan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. 3. Setiap perubahan alamat yang tercantum atau diatur dalam ayat 1 pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum atau diatur dalam perjanjian kerjasama ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada para pihak. Pasal 10 Adendum. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan atau adendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. Pasal 11 penutup, perjanjian kerjasama ini dibuat 2 rangkap asli bermaterai cukup dan ditandatangani para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian awal perjanjian kerjasama ini sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi isi dari perjanjian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Silakan, apakah naskah atau naskah perjanjian kerjasama yang dipegang oleh kedua belah pihak telah sama sesuai dengan yang tadi dibacakan? Sudah sesuai. Sudah sesuai? Sudah. Ya, jika sudah sesuai, untuk perjanjian kerjasamanya terdiri dari 7 halaman, silahkan Direktur dari Siameo Kitab dan juga Dekan FEBS memberikan atau membubuhkan paraf dari setiap halamannya, kemudian menandatangani di bagian halaman akhir di atas materai yang cukup berhubungan dengan pemberlakuan materai yang seharusnya menggunakan materai 10.000 namun belum bisa kita fasilitasi pada kesempatan kali ini. Jadi mohon berkenan untuk membubuhkan materai 6.000 2 rangkap atau materai 3.000 ditambah materai 6.000. Ya. Silahkan untuk ditandatangani perjanjian kerjasamanya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa masing-masing akan melakukan penandatanganan di atas materai. Nanti masing-masing pihak akan mengirimkan materai tersebut, mengirimkan naskah tersebut ke alamat yang tercantum pada surat perjanjian kerjasama untuk selanjutnya diisi juga tanda tangan oleh masing-masing pihak. Setelah semua tanda tangan lengkap, nanti akan kita gandakan dan dikirim agar kedua belah pihak memiliki salinan kerjasama yang sama. Ya, kesempatan pertama, Ibu Dekan FEBS, apakah sudah selesai menandatangani surat perjanjian kerjasamanya? Sudah. Untuk bukti, saya akan mendokumentasikan penandatanganan. Ibu bisa ditunjukkan melalui kamera Ibu. Ya, apakah ya? Susah, warnanya putih. Wah, susah ini. Nah. Share screen mungkin? Susah juga ya. Ya. Karena ada virtual background. Iya, coba saya matikan dulu virtualnya ya. Sebentar. Ya. Kita langsung lihat halaman terakhir, Ibu Dekan. Silahkan dibuka halaman terakhir. Ya, Bapak Ibu bisa terlihat bahwa Dekan FEBS sudah menandatangani atau sudah membubuhkan tanda tangannya pada kolom pihak pertama. Saya akan dokumentasikan, mohon tahan Bu, dibuka. Ya, diangkat sedikit Bu, materainya tertutup. Ya. Siap, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bu Dekan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Anik. Apakah surat perjanjiannya sudah ditandatangani, Ibu? Sudah. Sudah. Bisa ditunjukkan di kamera, Bu?
Saya hilang. Ya, sudah terlihat Ada Ibu, ini, sudah coba. terlihat. Ya. Ya Bapak Ibu sudah kita saksikan, Ibu Anik pun sudah memberikan atau membubuhkan tanda tangannya di atas materai yang sama. Saya akan dokumentasikan momen ini. Mohon bersiap Ibu, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ibu. Silahkan ditutup kembali. Alhamdulillah penandatanganan perjanjian kerjasama antara FEBS dengan Siameo Kitab in Language sudah kita ikuti bersama. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, nanti masing-masing pihak mohon untuk dapat mengirimkan naskah asli yang sudah ditandatangani. Sebelum acara kami tutup, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin dari Bu Dekan? Silahkan. Sudah cukup, mungkin nanti kita lakukan selanjutnya langkah-langkah berikutnya dengan Bu Ani dan juga dengan para deputi di sini karena hadir semua deputinya. Baik, terima kasih Bu Deka. Dari pihak Kitab, apakah ada kata penutup yang ingin disampaikan? Kami berikan kesempatan. Ya, Ibu Novi, Prof. Dini, dan Bapak Ibu semua, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI untuk mengesahkan kerjasama kita dalam dokumen perjanjian kerjasama ini. Semoga hal-hal yang tercantum dalam dokumen ini, Prof. Dini dan Bapak Ibu, bisa kita realisasi dalam langkah-langkah konkret untuk memajukan kedua belah pihak. Jadi kami mohon dukungan dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI untuk membantu Siameo Kitab in Language untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik di Asia Tenggara. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Ani. Terima kasih banyak. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah seluruh rangkaian telah kita ikuti bersama. Menandai ditutupnya acara pada hari ini, saya ingin informasikan bahwa Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya, kemudian menggunakan atau mengaplikasikan virtual background-nya, karena setelah acara ditutup, saya akan mengambil atau mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Dan akhir kata, marilah kita tutup rangkaian acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diaktifkan kameranya, Ibu Bapak. Jika memungkinkan untuk dapat digunakan virtual background-nya, mohon untuk diaplikasikan. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai pengambilan dokumentasi. Di layar komputer saya ada 2 halaman, jadi mohon Bapak Ibu untuk bersiap di 2 pengambilan gambar karena kita atau Bapak Ibu tidak akan tahu ada di halaman pertama atau di halaman yang kedua, begitu ya. Saya akan ambil untuk halaman yang pertama. Mohon bersiap. Ya. 1, 2, 3. Berikutnya untuk halaman kedua, mohon bersiap. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai pengambilan gambarnya. Terima kasih. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Bapak Ibu. Salam sehat untuk semuanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan lancar semuanya. Pak Misbah, terima kasih banyak. Dan juga tim dari Siameo. Bapak Ibu juga semua yang hadir, terima kasih banyak. Pak Misbah, semangat ya. Pokoknya ini saya senang banget nih, tim Siameo itu sahabat saya semua gitu, jadi luar biasa. Ya, Prof. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Mohon izin keluar. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Keluar.